Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 70 surat lamaran itu. Dengan agak gemetaran, si Mary merasa penasaran, hingga dibuka di komputer kerjanya. Ingin tahu sekali dirinya, alamat rumah yang dimaksud itu. Apakah benar adanya, atau hanya mengada-ngada? Si Mary pun searching di internet, mencari-cari lewat Google Map, dan didapatkan, alamat itu sama, seperti yang tertulis. Ternyata benar adanya. Si Mary bertanya-tanya, masih saja tak percaya, hingga ia mencoba, tak sengaja mengetik, nama London Corporation. Tiba-tiba keluar gambar, data perusahaan besar, yang ada di luar negeri. Si Mary melihatnya, akan nama perusahaan itu. Ia membaca-baca, dalam bahasa Inggris. Kemudian ditekannya, pada bagian infonya, tiba-tiba saja, informasi perusahaan itu keluar. Di atasnya langsung terbaca, sebuah nama, Kenshin Himura, CEO, This Corporation, and he is young master. Seketika itu juga, berdebar-debar jantungnya Mary, deg-degan sekali hatinya, karena nama itu sama, dengan nama di surat lamaran kerja ini. Apalagi pakai disebut yang master, yang artinya tuan muda. Si Mary pun melihatnya, sampai tak berkedip matanya, tangannya membuka internet, mencari-cari lagi informasi tentang perusahaan itu. Dirinya ingin tahu, apakah ada fotonya, yang bernama Kenshin Himura. Seperti apa orangnya, apa sama dengan yang di sini? Bos wanita itu ingin tahu sekali. Penasarannya begitu tinggi, dan dicari-carinya, sampai berkali-kali, tapi tak juga ditemukan. Yang namanya foto pemimpin, dari perusahaan itu, yang katanya bernama Kenshin. Si Mary pun tak sabar, sampai dilihat lewat Facebook dan Instagram. Barangkali ada di sana, namun hal itu tetap sama. Tak ada foto yang diharapkan. Kemudian, dipanggillah Ibu Erlin, Pak Darno Pahyudi, serta juga petinggi perusahaan yang lainnya. Mereka diminta berkumpul segera, dan langsung semua datang ke kantornya Mary. Si Mary itu bilang, tentang surat lamaran kerja, dari cleaning service, yang bernama Kenshin, yang isinya mengejutkan. Si Mary itu menunjukkan, perusahaan besar di London, katanya miliknya, dia yang jadi leadernya, ditulis di surat lamaran kerjanya. Saat mendapat penjelasan itu, dan juga melihat dan membaca, semua bawahan si Mary langsung tertawa. Mereka tak percaya sekali, hal itu dianggap bercanda, hanya mengada-ngada. Bu Erlin pun bicara, soal nama non Mary, pasti banyak yang sama, dia itu orang gila, mengaku kayak begitu, masa punya perusahaan di London, kok mau kerja cleaning service? Hal itu tak masuk akal sekali, dan sangat mustahil pula. Semua petinggi perusahaan pun sepakat dengan apa yang dikatakan Bu Erlin. Meskipun demikian, si Mary masih penasaran. Lalu segera ia keluar. Surat lamaran kerja itu disimpannya, tak jadi dipakai lap meja. Dan Mary mencari Kenshin untuk kedua kalinya. Ia ingin memastikan, apakah hal itu benar. Mary pun berjalan, sama seperti yang kemarin. Tak lama kemudian, dilihatnya cleaning service itu membersihkan lantai, mengelap kaca jendela. Si Mary pun tak langsung menghampiri. Ia duduk di kejauhan, di depan kantor karyawan, melihat Kenshin yang lagi bekerja. Si Mary memperhatikan, barangkali ada keanehan, dan karena hal itu, ada bos perusahaan yang duduk di depan. Semua karyawan yang di dalam jadi bertanya-tanya, ada apa non Mary itu di luar, duduk di pinggir tempat kerja kita. Mereka pun merasa khawatir, dan melakukan kerjanya dengan hati-hati, karena ada non Mary yang dikira mengawasi. Setelah 10 menit berjalan, mereka yang diam-diam melihatnya, akhirnya menjadi curiga. Ternyata non Mary atasannya, dari tadi melihat cleaning service. Cleaning service yang baru, yang sedang bekerja. Jadinya, mereka bertanya-tanya, ada apa memangnya, kok atasannya yang cantik itu begitu? Melihat pekerja biasa, nampak serius sekali. Sedang Kenshin sendiri, lagi bekerja seperti biasa. Sampai kemudian bertemu temannya yang bernama Gita, tak sengaja lewat jalan itu. Gita langsung menyapa, Kenshin pun demikian.
Kemudian Gita bicara, aku salut sekali sama kamu Ken. Meski lulus sekolah menengah atas, kamu nggak segan-segan, ataupun malu-malu, kerja bersih-bersih begini, menjadi cleaning service. Padahal banyak sekali cowok yang gengsi, pilih-pilih pekerjaan, termasuk cowokku, yang inginnya kerja kantoran. Kenshin tersenyum, kemudian menjawabnya, ya gimana lagi Gita, aku kan sudah punya istri. Istriku sekarang lagi hamil muda. Masa aku di rumah saja? Kan gak enak sama mertua. Kenshin bercanda, menjawabnya dengan senyuman. Dan Gita pun membalasnya, wah kalau gitu selamat ya Ken. Selamat-selamat kamu akan punya anak. Dan aku turut senang. Gita pun tersenyum. Ia hendak berpamitan. Kalau gitu aku tinggal kerja dulu Ken. Kenshin pun bicara, sambil mengeluarkan kartu nama. Oh ya tunggu Gita, ini kamu simpan ini. Besok kalau kamu membutuhkan, kalau kamu ada keperluan, khususnya soal pekerjaan, datang saja ke perusahaan ini. Pasti kamu akan diterima kerja. Gita pun tak mengerti, diberikan kartu nama itu, yang bertuliskan perusahaan terkenal, namun ia menyimpannya, tak bertanya lebih jelasnya, karena sedang buru-buru melanjutkan kerjanya, dan si Mary yang melihatnya. Akhirnya tak sabar juga, dirinya ingin memastikan, dengan mendatangi Kenshin. Si Mary pun menghampiri, Kenshin melihatnya, namun langsung melanjutkan kerja, dan Mary tiba-tiba bicara, lu pekerja baru, gua mau tanya ke lu, apa kamu tahu siapa gua? Kenshin pun melihatnya, segera ia menjawabnya, oh masalah itu maaf sebelumnya, saya belum tahu siapa mbaknya. Dan Mary pun berkata, gua ini yang punya perusahaan ini. Atasan lu dan bos di sini. Ini aku beritahu, agar lu nggak sembarangan memanggil orang dan bersikap tak sopan. Kenshin pun menyahutnya, oh maaf mbak saya baru tahu. Salah maksudnya bos gitu. Siap-siap saya mengerti, nanti akan saya ingat selalu. Dan Mary pun bicara lagi, ya baguslah kalau lu mengerti. Dan sekarang gua mau tanya, tadi gua dapat laporan tentang surat lamaran kerjamu, termasuk alamat rumahmu. Apa benar lu tinggal di rumah elit itu? Rumahnya orang-orang yang kaya. Dan juga kamu menulis, katanya kamu pimpinan perusahaan besar, yang ada di luar negeri. Apa kamu sedang main-main? Bermimpi atau berhayal? Kok menulis sembarangan begitu? Ini bukan bercandaan. Kalau terbukti tak benar, lebih baik besok lu jangan masuk kerja di sini. Gua harap lu tinggalkan tempat ini. Percuma kalau kerja, nanti juga gua yang berhentikan. Waduh Kenshin diancam. Besok langsung dipecat. Dan Kenshin menjawabnya. Dengan tersenyum Kenshin bilang, oh mengenai masalah itu ya. Berarti mbaknya sudah membacanya. Dan ini jawaban saya. Yang saya tulis memang benar adanya. Sejak kecil saya tinggal di rumah itu. Dan perusahaan yang ada di London. Kebetulan juga saya yang memegangnya. Menjadi CEO di sana. Tentu saja, jawaban Kenshin yang jujur, yang terkesan biasa, membuat si Mary tak percaya. Bahkan langsung berkata, lu ini benar-benar orang gila ya. Kerja lu aja cleaning service. Kok bicaramu terlalu tinggi? Ya sudah besok lu nggak usah melanjutkan kerja. Lu gua, alias gua pecat. Jangan berani-berani masuk ke sini. Perusahaan ini dilarang menerima orang gila. Si Mary pun nampak marah. Langsung meninggalkan Kenshin. Dan ia bilang ke Bu Erlin. Si Mary menelponnya. Oh ya Bu Erlin, tolong bilang ke pegawai HRD. Besok suruh pecat orang yang bernama Kenshin, yang kerjanya cleaning service. Coret namanya. Jangan biarkan masuk ke sini. Sebab saya melarangnya. Bu Erlin yang mendengar itu, beliau langsung setuju. Dengan segera mengabarkan pada pihak HRD. Kemudian langsung saja, nama Kenshin dihapusnya. Tak diperbolehkan untuk kerja. Beberapa lama kemudian, waktu pulang pun datang. Kenshin yang memang berencana akan ada keperluan, dirinya pun sudah bersiap untuk segera berangkat. Terlebih lagi waktunya di sini sudah 2 hari menjalani, dan Kenshin akan mengakhiri. Kebetulan pula juga, ia sudah diberhentikan kerja. Sore itu Kenshin hendak kembali. Demikian banyak karyawan yang di situ. Saat ada di luar, mereka semua merasa terheran karena melihat orang-orang yang asing berseragam rapi memakai jas hitam sedang berdiri di seberang perusahaan dengan mobil-mobil yang terparkir di sampingnya. Kemudian security mengabarkan, dikira itu tamu perusahaan.
Security-nya bilang pada atasannya yang di dalam, kalau ada tamu di luar yang sedang menunggu, dan Bu Erlin Pahyudi Padarno, serta juga si Mary bos wanita itu. Saat mendapat laporan tersebut, mereka pun akhirnya keluar untuk melihat siapa yang datang. Di saat itu Kenshin berjalan, hendak menuju pintu luar, dan baru sampai di depannya. Orang-orang yang berjas hitam, yang berada di seberang, mereka semua langsung menghampiri, mendekati Kenshin, dan langsung menyapa, "Tuan muda, silahkan naik mobilnya, kita sudah ditunggu orangnya." Lalu terdengar salah satunya bicara, "Tuan muda, silahkan mengenakan ini." Pengawal itu dengan sigap mengenakan jaket ke Kenshin, seperti pakaian jas kerja. Kenshin pun memakainya. Seketika itu juga, orang-orang yang di situ, para karyawan yang hendak pulang, termasuk Gita temannya Kenshin, jadi terkaget sekali. Begitu pula dengan si Mary, yang tiba-tiba melihat dari dekatnya cleaning service yang dipecatnya, yang berada di depannya. Dipanggil tuan muda, naik mobil Mercy, dibukakan pintunya, dihormati orang-orang yang penting. Bahkan banyak mobil yang mengawalnya. Si Mary yang melihat itu, sampai jantungan sekali, serasa pingsan dirinya, tak kuat menahan kagetnya. Begitu pula dengan Bu Erlin, dan semua pegawai di tempat itu, merasakan hal yang sama. Kagetnya mereka, begitu luar biasa, tak percaya sekali, dengan yang dilihatnya. Si Mary pun sama, melihat Kenshin, dengan memegang dadanya. Si Mary penasaran, dipendamnya dalam-dalam, ingin tahu dirinya, siapa Kenshin sebenarnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya